ada di dalamnya besi yang terkubur lama. Karena zat asam maka berkarat, tidak mempan dengan braso, tidak mempan dengan kertas pasir. Dia mesti dimasukkan dalam api yang bergejolak merah menyala. Setelah itu lalu dipukulkan ke lantai. Satu kali pukul, rontok, lepaslah karat-karatnya. Ramadan diambil dari kata rontok, panas. Tenggorokan ini panas. Dari jam 5 tadi tidak ada yang lewat di sini. Maka ini panas luar biasa. Lalu kemudian dia disebut juga panas karena karat kita selama setahun ini akan rontok dengan panasnya Ramadan. Telinga berkarat, mata berkarat, otak berkarat, hati berkarat. Hati berkarat tidak mempan dengan istighfar. Telinga berkarat, macam-macam yang didengar. Mata berkarat. Saya sejak video viral ini makin berkarat mata saya. Karena bolak-balik ke airport, melihat security berkarat mata. Maka karat-karatnya ini dirontokkan dengan masuknya Ramadan. Masuk kita ke dalam. Keluar dari Ramadan ini karatnya lepas. Kalau ada orang yang keluar dari Ramadan karatnya tidak lepas, tidak rontok, ada dua kemungkinan. Pertama, apinya kurang panas. Yang kedua, memang karat kronis, nggak copot-copot, nggak lepas. Oleh sebab itu maka dipanaskan Ramadan ini dengan ibadah. Ibadahnya ada berapa macam? Banyak sekali. Saya akan jelaskan sampai azan maghrib. Inilah ceramah yang terpanjang, yang paling lama. Saya memang Ramadan ini bisa dihitung berapa kali cuman ceramah buka puasa, karena saya menganggap ceramah yang paling efektif itu setelah Isya menjelang tarawih atau setelah tarawih. Karena menjelang Ramadan itu seringkali audiens, pendengar merasa Ustadz itu hanya sebagai pelengkap penderitaan. Dan kita pun yang menyampaikannya juga, dia udah bolak-balik lihat jam. Maksud saya sendiri, rasanya udah lama, baru jam 5. Oleh sebab itu nanti kalau bahan saya habis, saya tutup, kita buka tanya jawab menjelang azan berkumandang. Tidak juga kita paksa satu orang azan. Ibadah yang pertama adalah sesuai yang tertulis dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kutiba alaikumus syiyam. Nama ibadahnya syiyam. Syiyam itu padanan katanya adalah imsak. Imsak artinya menahan, menggenggam. Saya menggenggam mikrofon, ana umsiku mikrofon imsakan. Imsak artinya menggenggam. Kenapa artinya menggenggam? Karena orang yang puasa itu menggenggam. Sebagaimana dia menggenggam kuat, erat, ketat, keras, begitulah genggamannya. Yang digenggamnya apa? Yang pertama dia genggam lehernya, sehingga apapun yang halal tidak lewat. Padahal minuman itu halal, makanan itu halal, tapi kenapa tidak lalu di lehernya? Karena dia genggam. Yang kedua, dia genggam telinganya. Inna sam'a wal basar. Setiap kali menyebut pendengaran, penglihatan, pasti yang disebut pendengaran dulu. Karena memang Allah Ta'ala pertama kali menciptakan pendengaran. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insan, kami ciptakan insan manusia, min nutfatin amsyajin, dari sperma yang bercampur dengan sel ovum, sel telur, faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan dia bisa mendengar, bisa melihat. Maka telinga digenggam, tidak mendengar macam-macam. Alhamdulillah Ustaz, di bulan Ramadan ini suami saya semua CD-CD lagu-lagu yang tidak baik dia sudah masukkan, semua buang. Dia ganti MP3 Syekh Abdurrahman Sudes, Syekh Su'ud Surem, Syekh Mu'aikli. Alhamdulillah. CD-CD-nya di mana? Simpan di koper. Ntar habis Ramadan keluar lagi. Lalu kemudian mata juga. Selama ini mata melihat kemana-mana, tapi di bulan Ramadan mata genggam. Makanya dari tadi saya nggak ada ngeliat ibu-ibu. Kalau mau ngeliat dikit-dikit. Sampai-sampai pikiran, apa yang terlintas di pikiranmu, yang terbersit di hatimu. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau nyatakan apa yang ada di hatimu, au tukhfuhu, atau tidak kau nyatakan, kau simpan, yuhasibukum bihillah, kelak akan dihisab, dihitung di akhirat. Berat sekali. Yang terlintas di hati pun tetap juga dihitung. Akhirnya datang mereka menghadap ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau gini hidup kami nggak sanggup.
Masa semua yang terlintas di hati dihitung? Kita duduk di pinggir jalan, melihat orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Tentu terlintas macam-macam. Masa dihitung juga di akhirat? Kalau gini kami nggak sanggup ya Rasulullah. Turun ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau di luar kemampuanmu kamu nggak dihitung. Makanya kalau sekedar terlintas, tahan. Makanya kadang orang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba tepok jidat. Astagfirullah. Itu artinya ada terlintas sesuatu. Astagfirullah. Kenapa mas ingat sesuatu? Ingat apa? Ingat mantan. Nah, oleh sebab itu semua digenggam. Mulut digenggam. Alhamdulillah sekarang. Kalau dulu orang ngomongin aib bicara orang lain, sekarang alhamdulillah mulut udah berhenti. Kemana? Pindah ke jempol. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari itu mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan ngomong. Nauzubillah. Makanya kata Nabi, man lam yada qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan kata-kata zur, dusta, bohong, palsu, ngibul, enggak benar, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Ta'am, food, makanan dia tahan. Syarab, drink, minuman dia tahan. Makan bisa ditahan, minum bisa ditahan, tapi ucapan, kata-kata, perbuatan tidak ditahan, gak ada gunanya. Makanya ada ungkapan hadis, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi, betapa banyak orang gak dapat pahala puasa apa-apa, illal ju', lapar saja. Cuman lapar doang, cuman lapar aja. Kenapa? Karena tidak meninggalkan. Maka ibadah yang terberat adalah siam. Ibadah terberat siam. Ustaz, saya terus terang, kalau makan bisa saya tahan, memang saya biasa diet. Minum bisa saya tahan, tapi kalau ngomong ini Pak Ustaz, luar biasa. Dan puasanya zaman Maryam itu memang nggak ngomong. Inni nazartu lirrahmani sauma, aku bernazar melaksanakan siam saum. Walan ukallimal yauma insiya, aku tidak akan bicara. Tak ada bicara. Jadi kalau ditanya, apakah orang zaman dulu itu puasa Pak Ustadz? Ya, tapi puasanya berat. Nggak makan, nggak minum, nggak bicara. Andai puasa zaman Maryam itu diterapkan sekarang, nggak ada kultum. Menjelang berbuka, dia. Kalaupun ada kultum, alhamdulillah. Makanya umat Muhammad SAW boleh ngomong, tapi ngomongnya uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisa, perempuan. Pada malam hari kamu boleh datang kepada nisa, perempuan. Ayat itu membatalkan syariat puasa zaman dulu. Puasa zaman dulu siangnya tahan makan minum, malamnya tetap boleh makan tapi nggak boleh berhubungan. Dalam syariat Nabi Muhammad boleh. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kamu mendatangi perempuan. Maksudnya istri kamu, bukan semua perempuan. Karena sekarang banyak jamaah yang bisa menginterpretasikan ayat sendiri. Cerdas jamaah zaman sekarang. Nah, oleh sebab itu ibadah yang pertama diisi di bulan ini adalah siam. Tahan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak sianu? Kabarnya sudah nikah, nggak punya suami? Stop. Kita sekarang sedang siam. Tapi saya sudah dapat TM ini, gimana kan mubazir? Ntar habis buka kita sambung. Di sini kekeliruannya. Dipahami puasa ini menumpuk amal. Banyak orang menganggap bulan puasa numpuk amal, ditumpuk sebanyak-banyaknya. Bukan. Bulan Ramadan bukan bulan menumpuk amal. Ramadan madrasah. Ramadan adalah bulan pelatihan pembentukan kepribadian. Kata pepatah Melayu, alah bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa menahan telinga, menahan mata, menahan pikiran, menahan hati, menahan lidah, menahan tangan, menahan kaki di bulan Ramadan, maka setelah Ramadan akan ada Syawal. Apa itu Syawal? Syawal sudah umum sekali. Boleh diadakan survei, silakan pakai lembaga survei Indonesia. Berapa orang bernama Syawal di Indonesia? Laki-laki Syawal, perempuan Syawaliyah. Saking banyaknya. Syawal itu apa? Kita lihat penggunaan kata Syawal dalam bahasa Arab. Satu, kalau ada timbangan yang pakai neraca tiang di tengah,
ada kiri, ada kanan. Ketika benda yang akan ditimbang diletakkan, satu naik ke atas, satu turun ke bawah. Yang naik ke atas disebut dengan Syawal. Ada teraca naik ke atas, Syawal. Ekor kambing turun ke bawah, ekor ayam turun ke bawah, ekor kucing turun ke bawah. Tapi ada ekor yang naik ke atas, ekor kalajengking. Namanya Syawal. Sekarang sedang sensitif bicara kalajengking. Ekor yang naik ke atas disebut Syawal. Onta ketika musim panas maka mulutnya dikerubungi lalat. Maka onta menaikkan ekornya ke atas untuk mengusir, menghalau lalat. Orang Arab menyebut syawwalatil ibilu. Syawwal, onta itu sedang menaikkan ekornya ke atas. Berdasarkan 3 penggunaan kata tadi, maka makna syawwal artinya naik ke atas, meningkat. Jadi kalau ada orang selesai Ramadan meningkat semangat menjaga mata, meningkat semangat menjaga telinga, meningkat mengalami peningkatan dalam menjaga diri, layaklah dia menyebut 1 Syawal. Tapi kalau tidak, sebut saja 17 Juni. Karena dia tidak Syawal. Syawal artinya peningkatan. Gimana? Bulan Syawal sudah meningkat, alhamdulillah Pak Ustadz. Apa yang meningkat? Yang meningkat 3. Iman meningkat, amal meningkat, ilmu meningkat. Kenapa imannya meningkat? Karena dia sedang merasakan kedekatan dengan Allah selama bulan Syawal Ramadan. Kenapa ilmunya meningkat? Kultum subuh, kultum zuhur, kultum asar, kultum maghrib, kultum isya, kultum tarawih, kultum tahajud malam. Kenapa amalnya meningkat? Sholat, zakat, puasa, haji, tarawih, iktikaf. Banyak amalnya. Maka yang 3 meningkat, iman, ilmu, amal. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya 3 meningkat. Kolesterol, gula darah, 1 yang turun, asam urat, turun ke kaki. Anggaplah ini Ramadan terakhir. Ini Ramadan terakhir. Ustadz Felix, anggaplah ini Ramadan terakhir dan ini pertemuan kita yang terakhir. Setelah ini kita akan ketemu ya di tempat lain. Oleh sebab itu kata Nabi, kalau sholat, sholatul muwaddi', seakan-akan sholat terakhir. Ini sholat terakhir, habis ini saya nggak tahu, mungkin mati selain. Maka kan khusyuk, khusyuk. Makanya banyak orang sholat santai, nggak khusyuk. Kenapa? Nanti kan ada lagi. Begitu juga dengan Ramadan. Kamu kenapa santai Ramadan nih? Tahun depan kan ada lagi Ramadan. Ramadannya ada, kita belum tentu ada. Coba pejamkan mata, bayangkan sahabat-sahabat, teman-teman yang dulu sama dengan kita, masih terbayang senyumnya, masih ingat namanya, masih terbayang teringat, tapi hari ini dia sudah tidak ada. Kita mau datang ke rumahnya, hanya anaknya, hanya keluarganya. Santunan anak yatim, karyawan PT, BUMN, perusahaan Anu. Ini kawan-kawan kami yang tahun lalu masih buka bersama loh Pak Ustadz. Hari ini sudah nggak ada. Hari ini kita ngusap kepala anak orang. Tahun depan, bulan depan, bahkan besok pagi kepala anak kita diusap kepalanya karena kita sudah mendahului mereka. Oleh sebab itu kita anggap ini Ramadan terakhir. Ibadah pertama yang kita uploadkan, kita isikan, maka yang namanya siap. Jangan lupa subscribe, like, and